Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di kelas 12. Bersama Ibu Siti Nuryani. Sebelumnya, kalian sudah membahas materi mengenai hak dan kewajiban warga negara. Semoga kalian dapat memahami materi tersebut. Tapi yang paling penting adalah semoga kalian dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas suatu bab baru, yaitu tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia yang memiliki beberapa subpokok bahasan. Poin A yaitu tentang hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Poin B tentang peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Poin C yaitu tentang dinamika pelanggaran hukum. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan kalian dapat menjelaskan hakikat perlindungan dan penegakan hukum, mengidentifikasi peran penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian, serta dapat menunjukkan dinamika pelanggaran hukum. Saat kalian memperhatikan gambar tersebut, hal apakah yang ada di pikiran kalian? Keadilankah? Hukumkah? Atau pengadilan? Ya, ketiga hal tersebut berkaitan erat dengan gambar tersebut. Gambar tersebut merupakan cermin proses perlindungan dan penegakan hukum. Kedua hal tersebut sangat penting untuk dilaksanakan di negara kita. Hal tersebut dikarenakan negara kita adalah negara hukum. Selain itu, perlindungan dan penegakan hukum merupakan faktor utama untuk mewujudkan keadilan dan perdamaian. Konsekuensi dari ditetapkannya Indonesia sebagai negara hukum adalah bahwa dalam segala kehidupan kenegaraan selalu berdasarkan kepada hukum. Untuk menjaga dan mengawasi hukum berjalan dengan efektif, maka dibentuklah lembaga peradilan sebagai sarana bagi masyarakat untuk mencari keadilan dan mendapatkan perlakuan yang semestinya di depan hukum. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, tugas warga negara adalah menampilkan sikap positif terhadap proses perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Pada bab ini, kalian akan diajak untuk mengupas materi yang berkaitan dengan praktik perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Setelah mempelajari tersebut, diharapkan kalian mampu mengevaluasi praktik perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia dan menampilkan sikap atau perilaku patuh terhadap hukum yang berlaku. Perlindungan hukum dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum, pemerintah membuat peraturan perundang-undangan sebagai acuan warga bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Penegakan hukum dilakukan dalam rangka menciptakan ketertiban dalam masyarakat yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Bayangkan apa yang akan terjadi apabila di keluarga tidak ada aturan, di sekolah tidak ada tata tertib, di lingkungan masyarakat tidak ada norma-norma sosial, di negara tidak ada undang-undang. Atau apa yang akan terjadi apabila setiap pelanggaran dibiarkan begitu saja. Pelakunya tidak diberikan teguran atau sanksi lainnya. Nah, coba amati gambar tersebut. Gambar tersebut merupakan dampak dari tidak dipatuhinya hukum. Ketika hukum tidak dipatuhi atau dilaksanakan, akan terjadi adalah kekacauan di semua bidang kehidupan. Setiap orang akan berbuat seenaknya atau menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya, sehingga
keamanan, ketentraman, dan ketertiban sulit terwujud. Nah, supaya hal-hal yang dikemukakan tadi tidak terjadi, harus diupayakan dilakukannya proses perlindungan dan penegakan hukum. Nah, sebenarnya apa pengertian perlindungan hukum itu? Menurut Andi Hamzah, perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Sedangkan Simanjuntak mengartikan perlindungan hukum sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar. Dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Dengan demikian, suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Kedua, jaminan pastian hukum. Tiga, berkaitan dengan hak-hak warga negara. Serta yang keempat, adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Pada hakikatnya, setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Oleh karena itu, terdapat banyak macam perlindungan hukum. Dari sekian banyak jenis macam perlindungan hukum, terdapat beberapa di antaranya yang cukup populer dan telah akrab di telinga masyarakat, seperti perlindungan hukum terhadap konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini mengatur segala hal yang menjadi hak dan kewajiban antara produsen dan konsumen. Perlindungan hukum di Indonesia diberikan juga kepada hak atas kekayaan intelektual. Pengaturan mengenai hak atas kekayaan intelektual meliputi hak cipta dan hak atas kekayaan industri. Pengaturan mengenai hak atas kekayaan intelektual tersebut telah dituangkan dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman, dan sebagainya. Perlindungan hukum diberikan juga kepada tersangka sebagai pihak yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum. Perlindungan hukum terhadap tersangka diberikan berkaitan dengan hak-hak tersangka yang harus dipenuhi agar sesuai dengan prosedur pemeriksaan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Tujuan pemerintah membuat peraturan perundang-undangan salah satunya untuk melindungi hak warga negara masyarakat. Peraturan tersebut dibuat sesuai kondisi hukum dan tata masyarakat di Indonesia. Oleh karena itu, setiap peraturan perundang-undangan selalu mengadopsi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang dibuat merupakan upaya preventif yang dilakukan pemerintah untuk mencegah pelanggaran hak-hak warga negara. Akan tetapi, sebagaimana apabila warga masyarakat tetap melakukan pelanggaran hukum, jawabannya adalah perlu adanya penegakan hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam bermasyarakat bernegara. Hukum dapat secara efektif menjalankan fungsinya untuk melindungi kepentingan masyarakat apabila ditegakkan. Dengan kata lain, perlindungan hukum dapat terwujud apabila proses penegakan hukum dilaksanakan. Proses penegakan hukum merupakan salah satu upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman dalam setiap perilaku masyarakat.
maupun aparat untuk lembaga atau lembaga penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum merupakan upaya untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum dalam berbagai macam kehidupan. Nah, sebenarnya apa yang dimaksud dengan penegakan hukum? Penegakan hukum adalah upaya memfungsikan norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam masyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan syarat terwujudnya perlindungan hukum. Kepentingan setiap orang akan terlindungi apabila hukum yang mengaturnya dilaksanakan baik oleh masyarakat ataupun aparat penegak hukum. Misalnya, perlindungan hukum konsumen akan terwujud apabila Undang-Undang Perlindungan Konsumen dilaksanakan. Hak cipta yang dimiliki oleh seseorang juga akan terlindungi apabila ketentuan mengenai hak cipta juga dilaksanakan. Begitu pula dengan kehidupan di sekolah, keluarga, dan masyarakat akan tertib, aman, dan tentram apabila norma-norma berlaku di lingkungan tersebut dilaksanakan. Dalam upaya mendukung penegakan hukum, masyarakat tidak boleh main hakim sendiri. Peristiwa main hakim sendiri atau exonerating kerap terjadi dalam masyarakat. Seperti contoh, masyarakat mengadili pencuri dengan cara memukuli main hakim sendiri. Tindakan masyarakat tidak dapat dibenarkan karena dianggap melawan hukum. Perbuatan main hakim sendiri yang dilakukan masyarakat justru disebut sebagai upaya anti penegakan hukum oleh pemerintah. Masyarakat seharusnya menyerahkan dan mempercayakan penegakan hukum kepada pemerintah Masyarakat harus menyerahkan pencuri tersebut kepada pihak yang berwajib, yaitu polisi. Polisi akan melakukan penyelidikan dan penyidikan atas dugaan pencurian yang dilakukan tersangka. Untuk membantu membuat terang kejadian, polisi melakukan reka ulang kejadian perkara. Setelah polisi melaksanakan tugasnya, berkas perkara diserahkan kepada jaksa dan dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan. Hakim bisa menjatuhkan hukuman sesuai tingkat kesalahan dan fakta-fakta persidangan. Dalam membuat putusan, hakim selalu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Hal-hal yang dianggap memberatkan terdakwa, contohnya terdakwa pernah dipidana, perbuatan terdakwa melukai korban secara fisik, kejahatan yang dilakukan memiliki derajat keahlian yang tinggi, terdakwa merupakan otak atau dalang di balik kejahatan tersebut, dan menggunakan senjata api. Hal yang meringankan contohnya terdakwa mengakui dan bersikap kooperatif selama persidangan, belum pernah dihukum, peran terdakwa kecil atau sebagai pesuruh, usia masih muda atau lanjut usia serta sakit-sakitan dan menyesali perbuatan. Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan karena dapat mewujudkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tegaknya supremasi hukum. Supremasi hukum bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. Yang kedua, mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Perdamaian akan terwujud apabila setiap orang merasa dilindungi dalam segala bidang kehidupan. Hal itu akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku dilaksanakan. Yang ketiga yaitu tegaknya keadilan. Tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Setiap warga negara dapat menikmati haknya dan melaksanakan kewajibannya merupakan wujud dari keadilan tersebut. Hal itu dapat terwujud apabila aturan-aturan ditegakkan.
Menurut Surjana Sukanto, keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum tidaklah semata-mata menyangkut ditegakkannya hukum yang berlaku, akan tetapi sangat bergantung pada beberapa faktor antara lain sebagai berikut. Yang pertama, hukumnya. Dalam hal ini yang dimaksud adalah undang-undang yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara. Selain itu, penyusunan undang-undang dibuat haruslah menurut ketentuan yang mengatur kewenangan pembuatan undang-undang sebagaimana diatur dalam konstitusi negara. Selanjutnya, undang-undang haruslah dibuat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat di mana undang-undang tersebut diberlakukan. Yang kedua, penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam bidang penegakan hukum. Penegakan hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik, sesuai dengan perannya masing-masing yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Menjalankan tugasnya tersebut dilakukan dengan mengutamakan keadilan dan profesionalisme, sehingga menjadi panutan masyarakat serta dipercaya oleh semua pihak termasuk semua anggota masyarakat. Yang ketiga yaitu masyarakat, yakni masyarakat lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Maksudnya, warga masyarakat harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku, serta menaati hukum yang berlaku dengan penuh kesadaran akan pentingnya dan perlunya hukum bagi kehidupan masyarakat. Yang keempat yaitu sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sarana atau fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Ketersediaan sarana dan fasilitas yang memadai merupakan suatu keharusan bagi keberhasilan penegakan hukum. Dan yang kelima yaitu kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini, kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut, dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Nah, hal-hal di ataslah yang makin memperkuat keyakinan bahwa proses perlindungan dan penegakan hukum merupakan suatu yang penting dan mutlak untuk dilaksanakan oleh sebuah negara. Sekian penyampaian materi Ibu pada pertemuan kali ini, semoga dapat dipahami. Jangan lupa banyak membaca dan belajar, karena mempelajari ilmu sosial tidak hanya cukup hanya satu sumber, melainkan lebih banyak dari berbagai sumber. Mohon maaf bila ada kekurangan. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.